Hukum kausalitas mutasi genetik dalam rantai makanan. Evolusi tak terhenti. Hukum kausalitas dalam rantai makanan antara pemangsa dan mangsanya adalah sebuah tarian evolusi yang tak henti. Mutasi genetik, seperti sebuah langkah dalam tarian ini, memicu perubahan yang berkelanjutan, membentuk adaptasi dan evolusi kedua spesies. Bayangkan, sebuah mutasi genetik pada mangsa membuatnya lebih tahan terhadap pemangsa. Misalnya, burung dengan sayap lebih kuat mampu terbang lebih cepat, lolos dari cengkeraman kucing. Mutasi ini memberikan keuntungan seleksi alam, memungkinkan burung tersebut bertahan hidup dan bereproduksi, menghasilkan keturunan dengan sayap kuat pula. Seiring waktu, populasi burung dengan sayap kuat mendominasi, memaksa kucing untuk beradaptasi. Kucing yang lincah dan gesit akan lebih berhasil menangkap burung, mewariskan gen tersebut pada keturunannya. Proses ini berkelanjutan, membentuk siklus adaptasi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa menekan mangsa untuk berkembang dan sebaliknya. Jagung dan pemangsanya, sebuah contoh nyata. Jagung, tanaman pangan yang dibudidayakan manusia, menjadi contoh nyata bagaimana hukum kausalitas bekerja di alam liar. Serangga, burung, hewan pengerat, hingga mamalia besar, semuanya menjadi pemangsa jagung. Serangga seperti ulat, kumbang, dan wereng memakan daun jagung. Jagung bermutasi, menghasilkan zat kimia beracun bagi serangga, meningkatkan ketahanan terhadap serangan. Namun, sebagian serangga juga bermutasi, menjadi tahan terhadap zat kimia tersebut, terus memakan jagung. Burung memakan biji jagung. Jagung bermutasi, menghasilkan biji lebih keras, sulit dipecahkan paruh burung. Burung dengan paruh lebih kuat tetap bisa memakan biji jagung, mewariskan gen tersebut pada keturunannya. Hewan pengerat seperti tikus memakan biji jagung. Jagung bermutasi, menghasilkan biji beracun bagi tikus. Tikus yang bermutasi tahan terhadap racun, terus memakan biji jagung. Tanaman mutasi genetik, dampak pada pemangsa. Tanaman yang dimodifikasi secara genetik, seperti kedelai dengan protein lebih tinggi, juga berdampak pada pemangsanya. Aplikasi larutan kimia tertentu, baik organik maupun sintetis, memperkuat gen yang bertanggung jawab untuk produksi protein. Serangga yang memakan daun kedelai mungkin mengalami kesulitan mencerna protein tinggi, berakibat pada pertumbuhan yang lambat atau kematian. Hewan pengerat yang memakan biji kedelai juga bisa mengalami masalah pencernaan dan kesehatan. Intervensi kimia dan pemangsa. Intervensi kimia pada tanaman pertanian, baik itu negatif maupun positif, juga mempengaruhi genetika pemangsa. Pemangsa yang memakan tanaman yang disemprot pestisida bisa bermutasi, menjadi tahan terhadap racun. Namun racun juga bisa berdampak negatif pada kesehatan pemangsa, menyebabkan penyakit, kemandulan, atau kematian. Modifikasi genetik pada tanaman bisa meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan pemangsa terhadap penyakit tersebut. Penting untuk diingat, intervensi kimia bisa mempengaruhi pemangsa secara tidak langsung. Penggunaan pestisida bisa menurunkan populasi serangga lain yang menjadi sumber makanan bagi pemangsa, berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Hukum kausalitas dalam rantai makanan adalah sebuah proses yang kompleks dan dinamis. Setiap perubahan, baik alami maupun buatan manusia, berpotensi memicu adaptasi dan evolusi pada kedua spesies. Penting untuk memahami dampak jangka panjang dari intervensi manusia dalam ekosistem, agar kita dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.